feel nauseous, believe me. 5 orang ini jangan dilawan, buang-buang energi. Kamu tidak harus membuktikan apapun ke semua orang. Kadang justru karena terlalu sibuk melawan, kamu tidak harus membuktikan apapun ke semua orang. Kadang justru karena terlalu sibuk melawan orang yang salah, kamu kehilangan fokus untuk bertumbuh. Dunia penuh dengan orang yang tidak butuh penjelasanmu, tapi ingin melihat reaksimu. Semakin kamu meladeni, semakin kamu memberi bahan bakar untuk mereka menertawakanmu. Psikologi sosial menyebut ini ego trap, jebakan emosional di mana kamu berusaha menang atas orang yang sebenarnya tak layak diperjuangkan. Kenyataannya, orang yang benar-benar kuat bukan yang selalu menang debat, tapi yang tahu kapan harus berhenti. Energi mentalmu terbatas, dan jika kamu buang waktu untuk hal remeh, kamu tidak akan punya cukup tenaga untuk hal besar. Maka, daripada memaksakan diri untuk menang, belajarlah mengenali siapa yang pantas dihadapi dan siapa yang cukup kamu diamkan. Berikut 5 tipe orang yang sebaiknya tidak kamu lawan, karena setiap konfrontasi dengan mereka hanya membuatmu kehilangan arah. 1. Orang yang selalu merasa paling benar. Tipe ini tidak butuh diskusi, tapi pengakuan. Kamu bisa beri data, fakta, bahkan bukti nyata, tapi hasilnya tetap sama. Mereka tetap akan memutarbalikkan semua agar tetap menjadi pemenang. Melawan mereka sama saja dengan debat di labirin. Kamu tidak akan keluar sebagai pemenang, hanya lelah. Lebih baik biarkan mereka merasa benar. Dunia tidak membutuhkan kamu membetulkan semua orang. Gunakan waktu dan tenagamu untuk membuktikan lewat tindakan, bukan argumen. Saat hasilmu berbicara, semua debat akan berhenti dengan sendirinya. 2. Orang yang hidup dari drama. Mereka bukan mencari solusi, tapi atensi. Setiap masalah dijadikan panggung, setiap perbedaan dijadikan bahan sensasi. Jika kamu terlibat, kamu akan terseret dalam pusaran energi negatif yang tidak berujung. Mereka menikmati kekacauan dan emosimu adalah bahan bakarnya. Cara terbaik menghadapinya bukan dengan emosi, tapi dengan batasan. Batasi respon, batasi waktu, batasi keterlibatan. Orang seperti ini akan kehilangan tenaga saat kamu tidak memberi reaksi. Dan di titik itu, kamu menang tanpa harus bertarung. 3. Orang iri dan ingin menjatuhkanmu diam-diam. Iri hati tidak selalu terlihat, tapi bisa terasa. Mereka tersenyum di depanmu, tapi mengkritik di belakangmu. Jika kamu mencoba melawan dengan membuktikan bahwa kamu lebih baik, kamu sudah masuk dalam permainan mereka. Semakin kamu bersinar, semakin mereka ingin memadamkanmu. Hadapi dengan diam dan prestasi. Iri hati tidak bisa dikalahkan dengan argumen, hanya dengan hasil yang tidak bisa dibantah. Tidak semua orang pantas tahu seberapa keras kamu berjuang. Cukup tunjukkan lewat hasil yang konsisten. 4. Orang yang keras kepala tapi malas belajar. Orang yang keras kepala tapi punya kemauan belajar bisa jadi rekan yang berharga. Tapi yang keras kepala sekaligus malas belajar, itu sumber stres. Mereka menolak masukan, tapi tidak juga mencari pengetahuan baru. Melawan mereka hanya akan membuatmu kehabisan logika. Lebih baik jaga jarak, kamu tidak bisa menyalakan lampu di ruangan yang pintunya terkunci. Fokus saja pada dirimu sendiri dan orang-orang yang terbuka pada pertumbuhan. Dalam jangka panjang itu akan membedakan kemajuanmu dari mereka. 5. Orang yang licik dan manipulatif. Ini tipe yang paling berbahaya.
Mereka tidak menyerang langsung, tapi membuatmu terlihat salah di depan orang. Saat kamu terpancing untuk melawan, justru kamu terlihat agresif. Mereka ahli memainkan peran sebagai korban. Hadapi dengan strategi, bukan emosi. Simpan bukti, jaga reputasi, dan biarkan waktu yang akan membuka topeng mereka. Orang manipulatif tidak tahan dengan transparansi. Cepat atau lambat, mereka akan jatuh oleh permainan mereka sendiri. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menang atas semua orang, tapi tentang menjaga fokus agar kamu tetap bisa berjalan jauh. Jadi, daripada melawan orang yang salah, lawan kemalasan, ego, dan rasa ingin diakui. Di sanalah pertarungan yang sebenarnya.